Masyarakat pemilih di Kota Tomohon dan sekitarnya, saat ini kita berjumpa lagi dalam program podcast KPU Kota Tomohon, podcast Terung Bercerita, dan ini adalah episode yang ke-27. Nah, di episode yang ke-27 ini, kita akan membahas tema terkait demokrasi kasih. Nah, teman pemilih, untuk kita berbincang-bincang terkait tema tersebut, di podcast kali ini kita telah kehadiran narasumber yang tentu linear dengan tema yang akan kita bahas pada saat ini. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita, yaitu Pendeta Andre R.M. Ishak MTH. Apa kabarnya Pak Pendeta? Puji Tuhan, luar biasa sehat dalam kasih dan anugerah Tuhan, Pak Sten. Ya, amin Pak Pendeta. Tentu kita juga berharap teman pemilih yang menyaksikan program podcast ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Kita akan langsung saja Pak Pendeta. Sebelum kita akan mengeksplor lebih dalam terkait tema kita pada podcast kali ini, ada baiknya kita mendengar dulu perjalanan kehidupan dari Pak Pendeta. Katakanlah CV singkat, masa kecil, keluarga, sampai kemudian sekolah di teologia, dan saat ini melayani di Skasen ya. Silakan Pak Pendeta, silakan cerita. Oke, terima kasih Pak Stanley. Secara singkat, masa kecil bahkan sampai masa pemuda, saya lahir dan besar di Manado. Saya lahir dan besar di Manado, besarkan di suatu tempat mana pemerintahan Sulawesi Utara dulu berpusat, yaitu di Bumi Beringin. Saya orang Bumi Beringin, Manado. Orang tua saya juga dulu pernah mendapatkan kepercayaan di beberapa jabatan. Jadi saya adalah salah seorang anak yang familiar dengan birokrasi yang ada betul. Di pemerintahan. Saya menghabiskan masa kecil SD saya di Manado, SD RK 14, SMP Negeri 1 Manado, dan SMA Negeri 7 Manado. Nanti setelah saya kuliah, baru saya beralih tempat ke Tomohon. Karena saya lulusan UKIT angkatan 96. Saya masuk UKIT tahun 1909. Berkeluarga, istri saya juga seorang pendeta. Saya memiliki 2 orang anak. Pertama sekarang sedang studi di UKSW Salatiga, dan kedua SMP kelas 2. Kira anak yang pertama laki-laki, anak yang pertama dan kedua laki-laki, perempuan? Dua-duanya perempuan. Dua-duanya perempuan. Bebene. Dan anak yang pertama, anak yang sulung itu mengikuti jejak dari ayah. Ya, sedang mempersiapkan diri menjadi seorang pendeta juga di teologi UKSW. Tapi kuliahnya di UKSW di Salatiga ya? Ya. Oke. Ternyata dunia birokrasi yang kemudian tidak jauh-jauh sebenarnya dari birokrasi dan demokrasi itu bukan hal yang baru ya. Bukan hal yang baru buat pendeta. Ini saya ada pertanyaan sedikit provokatif Pak Pendeta. Masuk teologi itu keinginan sendiri atau atas arahan dari orang tua? Ini hal yang menarik dan lucu sebenarnya ketika masuk teologi ya. Saya tidak pernah membayangkan untuk ada di teologi sebenarnya. Kecenderungan saya mengikuti jejak ayah saya, seorang birokrat yang memang hampir sebagian besar buku-bukunya adalah buku-buku politik yang ada di rumah. Jadi saya cenderung ke politik, dan memang saya lulus T2 itu di Universitas Samratulangi, ilmu sosial, ilmu politik. Sebenarnya saya lulus di ilmu sosial, di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Politik ya. Tapi kemudian karena harapan dari orang tua, terlebih mama saya, maka saya berpikir-pikir lama dan kemudian terjun ke teologi. Karena ternyata sebelum saya lahir, mama saya menasarkan saya untuk Tuhan, bahwa anak yang dilahirkan ini akan menjadi hambanya. Konflik yang luar biasa. Jadi ada landasan ceritanya ya. Iya, itu landasan cerita dari orang tua mama, terlebih keinginannya, dan itu sudah menjadi nasarnya. Dan saya menjawab nasarnya, walaupun memang
dalam proses yang singkat, panjang untuk dipilih, kemudian menjadi seorang pendeta. Saya kira seperti itu, Pak Stanley. Baik, tentu teman pemilih ini perjalanan kehidupan yang menarik juga, digambarkan oleh Pak Pendeta Andre tadi. Nah, saya mendengar beberapa cerita Pak Pendeta juga waktu sempat tugas di Tunggal tidak salah. Ya. Sempat di sana. Relasi atau pergaulannya juga beberapa adalah mereka-mereka yang berkecimpung di dunia kepemiluan. Ya benar. Ataupun di organisasi-organisasi yang ada kaitannya dengan demokrasi. Cerita sedikit Pak Pendeta terkait itu. Ya, kalau dihitung saya akrab dengan 2 periode ketua KPU. Hitung saya akrab dan sering bercakap-cakap, sumbang saran tentang hal-hal yang dilakukan. Bahkan saya sering ada dimintakan. Momen apa yang mempertemukan pendeta dengan teman-teman penyelenggara itu? Pertama dalam momen ibadah. Dalam momen ibadah kemudian menjadi akrab karena kita kemudian saling kenal, dan biasanya sebelum ibadah itu pasti ada percakapan-percakapan, duduk sama dengan ketua KPU di ruangannya, ada hal-hal yang kita bisa saling tukar pendapat, saran dari apa yang akan dikerjakan. Dan hal menarik dari setiap KPU di mana menjadi rekan, teman, mereka selalu mengatakan bahwa kerja yang berat ini harus selalu ada dalam konteks iman. Kalau tidak, berbahaya. Dan mereka selalu katakan, Pak Pendeta, jangan sungkan-sungkan ketika dipanggil untuk berdoa dan juga untuk memimpin ibadah, untuk merefresh dan membangkitkan semangat bagi setiap pekerja yang ada di. Saya merasakan betul itu, Pak Pendeta. Di Bitung. Dan karena itu dalam setiap orientasi tugas dari pimpinan kami, aspek yang paling diperhatikan adalah mengenai masalah godaannya banyak. Iya, benar. Dan macam-macam lah. Macam-macam lah. Karena kita akan berhadapan dengan orang-orang yang berusaha untuk merebut kekuasaan. Macam-macam cara yang hanya aspek-aspek integritas diberikan penekanan dalam setiap tugas, dan sinkron lah dengan yang seperti yang disampaikan Pak Pendeta tadi, bahwa teman-teman di KPU di Bitung juga waktu itu ya katakanlah butuh pencerahan dan kemudian pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Oke, jadi seperti itu ya Pak Pendeta ya? Iya. Itu cukup lama ya? Cukup lama. Bahkan kalau 2 periode itu berarti lebih dari sekitar 7-8 tahun begitu ya? Ya, sekitar 7-8 tahun. Bahkan kalau KPU provinsi kan salah satu komisioner adalah salah satu teman baik saya. Oh iya? Ibu Yesi. Oh iya, Ibu Yesi juga alumni Fakultas Teologi. Ya, alumni Fakultas. Dan kami memang satu angkatan. Satu angkatan? Iya, 96. Itu pimpinan saya. Iya. Pimpinan saya. Makanya dalam banyak kegiatan BIMTEK atau narasi-narasi yang muncul dari Ibu Yesi itu memang aura kependetaannya terlihat sekali. Ya, aura pasti. Oke, Pak Pendeta, kita akan masuk nanti di segmen yang kedua. Kita akan membahas lebih dalam lagi, lebih teknis lagi terkait tema kita pada saat. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu pesan-pesan bagi berikut. Kami akan kembali lagi, teman pemilih, di segmen yang kedua. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil,
Teman pemilih, kita bertemu lagi dalam podcast. Tadi kita sudah berbincang-bincang sedikit terkait perjalanan kehidupan dari Pak Pendeta dan bagaimana di awal-awal pelayanan beliau ternyata memiliki relasi yang cukup kuat dengan teman-teman penyelenggara di kabupaten kota yang lain di Sulawesi Utara ini. Nah, saat ini kita akan masuk dalam tema kita pada saat di podcast kali ini terkait demokrasi kasih. Nah, Pak Pendeta, kita tahu bersama kan bahwa tahapan pemilu sementara berjalan. Ya. Dan kita tahu juga bersama bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 hari H pemungutan suara akan dilaksanakan. Berkaca dari pemilu lalu, pilkada yang telah kita lewati, nah pendeta sendiri melihat pemilu dan demokrasi itu seperti apa? Tentu dari sudut pandang atau konteks agama atau gereja dikaitkan dengan tema kita pada saat ini. Silakan Pak Pendeta. Ya, makasih ya Pak. Saya melihat bahwa pemilu suatu pesta demokrasi, mana seharusnya semua orang itu bersukacita. Dan dalam kesukacitaan itu tidak ada gap, tidak ada perbedaan. Siapa saya, siapa Anda, entah itu secara status sosial ataupun agama, suku. Seharusnya ini benar-benar terjadi dan harus terjadi. Walaupun memang kita berkaca dari apa yang terjadi. Demokrasi yang kita harapkan mestinya seperti itu. Ya, seperti itu. Demokrasi yang idealnya seperti itu. Dan memang kita tahu bersama, kita berkaca di pemilu sebelumnya, 2019. Bahwa memang ada pesta. Tapi pesta ini kemudian, sebagaimana pesta-pesta pada umumnya juga, di beberapa pesta perkawinan, pesta ulang tahun, ada hal-hal yang bisa memicu sesuatu sehingga sukacita itu berubah menjadi anarki. Sesuatu itu, sukacita itu berubah menjadi kekerasan. Tiba-tiba ada huru-hara di pesta itu. Iya, huru-hara di pesta. Dan itu juga terjadi dalam pesta demokrasi Indonesia. Pemilu yang sebenarnya damai, yang kondusif, yang tercipta dalam keragaman itu dirusakkan oleh beberapa orang. Dan memang tidak bisa kita bisa terjadi. Karena dalam pemilihan seperti ini, ada orang-orang yang kita pilih. Dan ketika kita pilih, kadang-kadang ketika fanatisme itu terlalu kuat, terlalu berlebihan. Iya, terlalu berlebihan. Ini bisa merusak segala sesuatu yang sudah dibangun dan dilakukan dengan baik. Tentu sebagai seorang tokoh agama, saya pertama-tama mengapresiasi KPU dengan segala kerja keras yang dilakukan. Bahwa walaupun dengan kondisi-kondisi, saya tahu bahwa semua pekerja di KPU itu pasti letih. Pasti mengalami bisa juga stres, bisa sampai pada hal-hal kalau kita tidak bisa memanage, bisa depresi dalam situasi. Tapi saya harus mengatakan puji Tuhan, sampai saat ini aman-aman terkendali, bahwa ternyata suasana sukacita dan kemudian iman yang dimiliki oleh tiap-tiap orang itu membawa mereka tetap kuat sebagai anggota-anggota KPU, baik Bapak seperti Pak Stanley dan juga lain. Memberikan semangat-semangat yang luar biasa. Memang di KPU itu ada pressure yang sifatnya spesifik, Pak. Iya. Tentu setiap pekerjaan kan ada pasti ada tekanan yang luar biasa. Tapi memang sebagai penyelenggara itu tantangannya spesifik sekali. Jadi memang ini saya harus mengapresiasi kerja keras dari KPU. Dan tentu ini akan membuat kita sebagai masyarakat yang kemudian memiliki haknya. Saya rasa kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan dengan berbagai macam proses tahapan yang sedang dilakukan bahkan sampai hari ini dalam proses tahapan. Maka nantinya masyarakat akan melihat bahwa kerja keras KPU harus mendapatkan input dari masyarakat. Masyarakat harus memberikan sesuatu yang juga seperti saya harus balas jasa, bahwa apa yang dilakukan itu juga harus kita lakukan sebagai bagian dari komunitas masyarakat, warga bangsa. KPU kan warga bangsa. Masyarakat juga warga bangsa yang harus berpartisipasi. Kita punya hak. Walaupun memang dalam pemilihan itu banyak orang mengatakan kita punya hak tapi itu bukan kewajiban. Nah, disinilah kadang-kadang kita bermain di domainnya golongan yang kemudian memilih tidak memberikan hak suara. Karena bukan kewajiban, hanya hak. Kita memang sistem kita berbeda. Kayak di Australia, Pak Pendeta, itu adalah kewajiban. Jadi misalnya masyarakat yang sudah memiliki
tidak memenuhi syarat untuk memilih tidak datang memilih, itu ada beberapa hal-hal yang menjadi hak dari masyarakat yang tidak akan didapatkan. Dia akan di hal pengurus. Urusan hal-hal Karena itu adalah kewajiban. kewajiban. Berbeda memang dengan kita, sistem pemilu kita, memilih itu adalah bukan kewajiban. Ya, ya, Jadi ya. karena itu memang lalu dan juga Ya, jadi kembali bahwa ketika pesta ini, demokrasi adalah pesta demokrasi, Ya. pesta masyarakat, pesta suatu sukacita bersama, maka tentu kita akan mendorong semua masyarakat ambil bagian dalam pesta ini. Ini kesukaan bersama. Dan kesukaan ini akan memberikan dampak bagi masyarakat dalam perjalanan satu periode, 4 tahun yang dilakukan. Olehnya, maka tentu sebagai salah satu agama, saya selalu membahasakan, mari memberikan suara yang tepat, jangan pernah berdoa, dan bukan hanya sekedar kita memberikan suara, tapi bagaimana kita mendoakan seluruh rangkaian proses. semua stakeholder yang terkait. Iya, stakeholder yang Iya. terkait sampai proses tahapan-tahapan. Iya. Kadang-kadang kan jujur, orang hanya berdoa ketika dia mau memilih. Ya, sementara pemilu itu, pilkada itu adalah proses. Iya, proses. Bukan hanya hari Iya, H saat tidak hanya pemilihan pada itu. saat dia memilih. Iya. Karena dari apa yang dia pilih itu akan menjadi bagian dalam satu tahapan yang Betul akan sekali, dijalani Pendeta. dalam rentang waktu yang Iya. panjang. Kita kan ada beberapa fase dalam ada pemutakhiran data pemilih. Keterlibatan masyarakat dibutuhkan di situ. Iya, iya, iya. Ada nanti akan ada kampanye dari para calon, keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan di situ. Iya. Jadi setiap fase, setiap tahapan itu seperti yang disampaikan Pak Pendeta tadi, kita membutuhkan keterlibatan masyarakat secara konkret memang di situ. Iya. Oke, Pak Sten, Iya. saya setuju bahwa dari hal-hal yang seperti ini, mulai dari kan hanya sekedar pemilihan, Ya. toh, bahwa dari misalnya verifikasi data bahwa masyarakat Betul. Betul. aktif kan, Iya. nanti sebentar kan ada keluar daftar pemilih. Daftar pemilih. Ya, kita aktif, berperan aktif, misalnya apakah keluarga saya sudah terdata semua, Ya. itu penting. Karena dengan demikian, sebagai warga masyarakat, tapi juga warga gereja misalnya, dalam Ya. kesempatan sebagai tokoh agama Kristen, maka kita memiliki kewajiban sebenarnya Ya. untuk menggunakan hak itu, Betul. yang memang Ya. sudah menjadi bagian dalam kehidupan sebagai warga masyarakat yang ada di Indonesia. Itulah sebenarnya hal-hal yang kami harapkan Pak Pendeta. Ya. Mungkin itu salah satu alasan kenapa kami mengundang Pak Pendeta Iya. untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Nah, kita akan makin Pak Pendeta makin akan mengeksplor lebih konkret lagi terkait tema kita pada saat ini. Ada banyak survei ataupun ada banyak penggiat demokrasi masyarakat yang ada dalam ekosistem civil society yang mengatakan bahwa di pemilu 2018 lalu itu menjadi puncak dari lahirnya dimensi-dimensi politik yang tidak positif. Seperti kemudian munculnya politik identitas, adanya politisasi sarah, dan kemudian bertaburannya informasi-informasi hoax yang kemudian membenturkan pendukung-pendukung yang memiliki pilihan yang berbeda. Nah, tentu kita berharap agar supaya dinamika yang tidak konstruktif ini tidak lagi terjadi di pemilu 2020. Ya minimal lah skalanya tidak sebesar lalu. Apa? Ya. Kita melihat. Apa yang terjadi di tahun 2018 adalah sesuatu 2019 sesuatu hal yang menjadi sebuah pergumulan bersama. Ya, keprihatinan kita bersama. Keprihatinan bersama. Dan ini kan kemudian seharusnya membuat banyak orang, termasuk kita sebagai masyarakat, bisa melihat apakah hal-hal yang terjadi itu positif. Kita perlu belajar dari hal itu. Iya, belajar dari hal itu, maka tentu sebagai masyarakat yang baik, agar supaya kita tidak terjerembab atau terjerumus dalam situasi yang terjadi di tahun 2019 itu, kita harus bijak
Itu salah satu kata kuncinya. ya Pendeta. Bijak. untuk apa memilih, dan juga kemudian sudah kita memilih jangan sampai kemudian terkotak-kotak. Bijak juga dalam hal menerima informasi Ya, dan itu- bagaimana itu menyalurkan salah satunya informasi. yang hendak dibahasakan, Iya. bahwa kemudian masyarakat jangan sampai menggunakan media dalam kapasitas yang salah, saling memprovokasi. Dan kalau secara umum masyarakat kita kan kadang-kadang orang pe istilah bahasa Manado itu tukang batere, ya. Oke. Ini juga kadang-kadang bisa Ya. memicu konflik. Hal Padahal yang sebenarnya hal yang banyak sepele candaan, sebenarnya. iya. Iya, Iya, itu hal sepele, hanya Iya. candaan, tapi Iya. kemudian kalau seseorang itu tidak bisa menerima candaan kita, ini berbahaya. Dan ini Iya. dia menggunakan media, apalagi Iya. ketika dalam media itu dia mulai tag nama. Ya, ada kan yang langsung misalnya ketika salah satu pendukungnya kalah, maka dia mulai tag nama ini. Ini Iya. berbahaya sekali, sehingga Iya. tentu sebagai seorang tokoh agama, saya hendak membahasakan bahwa bagi warga gereja misalnya, marilah bijak kita menggunakan hak pilih dan bijak menggunakan media yang Tuhan anugerahkan sebagai suatu hal yang sebenarnya menjadi berkat, bukan menjadi Benar sekali. batu sandungan Ya. bagi banyak Ya. orang, dan itu bisa menimbulkan konflik yang luar biasa. Iya. Kita belajar dari tahun Pengalaman 2019 dan kita tidak mau hal itu terjadi. Saya pun tidak mau itu terjadi dalam situasi seperti ini. Dan kita harus yakin dan berdoa bahwa polarisasi ini jangan kemudian muncul lagi tahun 2024. Saya Betul lebih sekali. senang bahwa membahasakan pemilu 2004 ini harus enjoy dan full bless. Full Harus bless. harus semakin banyak berkat, penuh dengan berkat ketika dengan sukacita kita melaksanakan tanggung jawab iman dan tanggung jawab dalam kehidupan sebagai bangsa, maka kita pasti akan diberkati. Pemimpin yang dipilih diberkati, dan itu akan mendatangkan berkat bagi masyarakat. Dan di sana ada kasih yang akan dihadirkan. Karena kalau terpolarisasi, saya kira kasih itu akan terkotak-kotak, dan kasih itu menjadi basi. Kasih itu tidak ada sama sekali. Jika kita mulai ada dalam kelompok-kelompok saling menggunakan satu Betul dengan sekali. yang Bahwa kemudian ada perbedaan dalam pemilihan itu kan hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Tidak Itu kekayaan. Itu kekayaan, Iya. betul sekali. Kekayaan. Tidak perlu justru menjadi sumbu yang kemudian memecah belah kita, apalagi mengakibatkan hal-hal yang sampai ada korban jiwa dan lain korban sebagainya. jiwa. Betul, Oke. betul. Saya senang sekali apa yang sampaikan Pak Pendeta tadi. Semestinya pemilu kita kali ini, pemilu di tahun 2024 itu, tagline full bless. Ya, Ya kan? harus. Ya kan? Jadi apakah itu penyelenggara? Ya, Apakah itu peserta pemilu? Dan apakah itu pemilih? pemilu. Kalau kemudian kita berada dalam ekosistem full bless itu, Ya, saya membayangkan pemilu yang kita harapkan itu, pemilu yang substansional itu adalah pemilu yang berjalan dengan kebahagiaan, dengan Amin. kegembiraan. ya, harus. Itu bukan hal yang berlebihan yang bisa kita dapatkan. Pemilu full bless itu keren itu sih Pak Pendeta. Ya, Luar biasa. Baik, kami dari KPU sebenarnya sangat berharap ada tokoh-tokoh agama seperti Pak Pendeta yang bagaimana penjelasan yang luar biasa tadi kan makin banyak muncul. Kami berharap tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang membawa narasi-narasi yang positif kan lebih banyak muncul. Untuk minimal mereduksi isu-isu hoaks ataupun isu-isu yang sensitif yang bisa memecah belah masyarakat. Karena kan kita tahu bersama Pak Pendeta, isu-isu hoaks yang muncul di pemilu itu biasanya skalanya akan makin luas semakin dekatnya pemilihan. ya, pasti itu. Semakin dekatnya pemilihan. Jadi orang-orang yang tujuannya hanya mencari viralitas dari postingan-postingan sudah semestinya bisa kita reduksi dengan narasi-narasi positif yang seperti disampaikan tadi. Kami sangat berharap tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat seperti Pak Pendeta makin intens untuk hadir, untuk memberikan minimal untuk mengimbangi nanti isu-isu atau black campaign yang kemungkinan akan banyak diproduksi pada saat jelang pemilihan nanti. Nah, ini kita masuk pada ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Kita sudah membahas banyak terkait masalah demokrasi dan
aplikasinya di lapangan. Dan kita berkaca di pemilu 2019 dan pilkada 2020. Apa harapan dan himbauan dari pemerintah secara umum terkait demokrasi dan pemilu kita, dan khususnya warga gereja? Apa harapan dan apa imbauan dari Pak? Oke, makasih ya. Memang saya dihubungi jadi bagian dalam podcast ini. Tadi saya membuat satu quotes. Saya bacakan ya. Boleh Pak Pendeta. Kalau kita hanya memilih berdasarkan mata, kita terkadang pilihan itu bisa menyakitkan hati. Tapi jika kita memilih berdasarkan hati, itu bukan hanya menyenangkan mata kita, tapi juga memberi sukacita bagi seantero hidup. Dan itu berlaku bukan hanya sementara, tapi dalam waktu yang panjang dan lama. Jadi pemilihan itu bukan hanya sekedar melihat memang satu sosok yang dilihat dari mata kita. Oke. Tapi juga kita harus mengenal bagaimana orang yang kita pilih berdalam. Agar dia memiliki tanggung jawab dan dia berani untuk buat yang benar dalam konstelasi pemerintahan yang diberi masyarakat, diberikan kepercayaan Yang akan oleh ia masyarakat. jalani. Karena dia harus melayani. Dia harus melayani masyarakat. Dan ingat, kalau dalam konteks kita, tema demokrasi kasih, maka demos kratos dalam bahasa Yunani, bahwa demos rakyat, kratos artinya pemerintahan atau kekuasaan. Pemerintahan atau kekuasaan itu berdasarkan dari rakyat. Ketika kita dilekatkan dengan kasih, maka ingat, pemerintahan yang dari rakyat ini, yang kemudian dipegang oleh saya misalnya, yang diberi kepercayaan, maka ingat, kasih itu adalah satu perbuatan yang tulus, suatu perbuatan yang penuh dengan sukacita, suatu perbuatan yang harus memberkati orang lain. Dan dalam kasih itu, hal yang paling mendasar, dia berani berkorban tanpa menuntut balas jasa. Sekarang banyak orang, apalagi mereka yang terpilih maupun tidak terpilih, kadang-kadang kemudian mulai menuntut jasa dari apa yang dia terima. Dan ini berbahaya. Sehingga penting bagi kita dan juga pemilih untuk melihat secara baik hal ini. Agar dia tidak salah memilih. Karena dalam konteks Alkitab, ketika kita memilih, maka yang dipilih itu akan menjadi hamba Allah. Pemerintah adalah hamba Allah. Wakil Tuhan. Jadi dia bagian dari apa yang Tuhan nyatakan untuk dikerjakan bagi banyak orang. Tentu harapan saya sebagai pemilu tahun 2024 adalah pemilu penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, dan tadi saya katakan penuh dengan berkat. Agar supaya masyarakat akan tetap hidup dalam kebersamaan, dalam kebinekaan ini. Betul sekali. Karena kita adalah masyarakat yang sungguh banyak perbedaan. Tapi kita melihat dari banyak perbedaan, Indonesia kuat dan luar biasa konstelasi dunia sebenarnya. Dan ini tentu menjadi kekuatan kita. Jangan sampai ada hal-hal lain atau orang-orang tertentu yang merusakkan perbedaan ini. Perbedaan yang menjadi kekayaan. Saya tidak pernah melihat perbedaan sebagai sebuah perseteruan, sebagai sebuah permasalahan. Perbedaan adalah suatu kekayaan dalam kehidupan sebagai umat ciptaan Tuhan. Seperti itu Pak Stanley. Taman itu menjadi indah karena ada banyak bunga di dalam. banyak bunga di dalam. Pelangi itu menjadi menarik karena banyak warna. Karena banyak warna di situ. Perbedaan bukan hal yang tidaklah menjadi hal yang kemudian pelangi kita untuk jadi lebih bagus dan jadi lebih. Jadi teman pemilih, memilihlah dengan hati yang disampaikan oleh. Sepertinya kita butuh tema-tema yang mencerahkan. Baiklah teman pemilih, demikian podcast kita dengan Andre R.M. Ishak. Kita berjumpa lagi di podcast yang terima kasih.